Selamat berjumpa lagi, sahabat saudara dimanapun berada. Ini tepat di belakang rumahnya Pak Ganjar Pranowo. Kelahirannya saya tanami sayuran, kemudian bunga-bunga untuk keperluan rumah tangga. Dan ini bunga-bunga ini sebagai daya tarik hewan kelangenan yang saya pelihara di rumah. Ini tepatnya di Gedung Walet, jadi halamannya saya tanami sayuran labusiem, kemudian ada kaliandra, kemudian ada bunga-bunga aneka macam. Ini ada jambu sukun yang penuh bunga, ini ada jeruk pecel, jeruk lemon, kemudian bunga soka, ini penghasil madu yang cukup menarik, lebah kelanceng. Nah, ini di bawah tangga ini saya tanami kaliandra, ini baru tumbuh, mulai latihan berbuah. Nah, inilah tanaman-tanaman yang sangat disukai oleh lebah-lebah untuk dicari nektarnya, kemudian madunya juga. Dan ini adalah rumah lebah kelanceng. Ini ada yang di bambu, ada yang kami buatkan di kotak khusus. Ya, ini pintu masuknya. Nah, ini kalau pagi gini udah pada pulang pergi cari makan. Nah, inilah rumah lebah kelanceng. Pintu masuknya kita lubangi. Ini yang dari kotak kayu, ini yang atas ini dari kotak bambu. Nah, ini tepat di lubangnya pintu masuk ini penjaganya pintu. Ya, ini hasil dari alam. Ini di alam ditemukan biasanya di pohon bambu, kita potong, kemudian kita campur, coba saya kawinkan, nanti hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan keluar lebah kelanceng trigona yang unggul ya. Mudah-mudahan ini sengaja saya silang-silangkan supaya dapat genetika yang unggul dan tahan dengan seleksi alam ya. Ini contoh dari rumah lebah kelanceng yang bawah ini dari kayu sengon, yang atas ini dari kayu yang cukup keras. Itu kayu apa itu ya, kayu keras lah, itu kayu, pokoknya kayu keras. Kemudian ini pintu masuknya ya. Nah, ini saya taruh di atas meja ya, di atas meja begini. Tapi di meja ini di bawahnya tak kasih ember yang diisi air, fungsinya supaya semut tidak bisa mengganggu. Nah, ini semut, cecak nggak bisa ke sini, sehingga ini aman dari hama, terutama semut, kemudian cecak, kemudian laba-laba, ini nggak bisa mengganggu. Ya, inilah rumah lebah kelanceng yang dibuat dari kayu alam, kemudian kayu sengon dan dari bambu alam. Saya kawinkan. Ini yang dari bambu ini, dari alam ini cukup galak ya. Lebah ini keunggulannya, meskipun galak, dia tidak punya sengat, jadi dia tidak bisa menyengat, hanya sedikit ya. Kalau dibuka itu sedikit nempel, lengket kadang-kadang ya, dan tidak menyengat, hanya sedikit gigit dikit, tapi tidak sakit, tidak apa-apa. Jadi ini aman untuk anak-anak ya. Inilah keunggulan lebah kelanceng ya, bisa kita kembangkan dan madunya bisa kita ambil untuk skala rumah tangga lah. Penting untuk pengganti minuman yang kurang sehat menjadi minuman yang sehat, penuh gizi, penuh vitamin. Nah, ini ya, ini sedikit saya mengamati ya. Ini kalau didekatkan, nah inilah
pintu masuk lebah kelanceng. Ya ini udah jinak, ini tidak apa-apa, udah biasa bercanda dengan saya kalau lagi liburan, jadi cukup aman. Nah ini pintu masuknya ya, ini kita kira-kira kotaknya ukuran 30 kali 15 kali 15. Ini kelihatan lebahnya pada berterbangan cari makan. Ini lebah bekerja ya. Di dalam ini ada lebah pekerja, lebah ratu. Nah, lebah ratu inilah tugasnya bertelur. Ini khas, biasanya perutnya lebih besar ya, lebih besar. Ya inilah rumah lebah kelanceng. Ini saya baru mindahkan dari alam. Ini saya pindahkan ke kotak ini, saya buka ya. Ini ratunya mudah-mudahan kelihatan. Mudah-mudahan masih jalan-jalan. Ya, ini saya buka, saya tutup plastik. Ya, saya pengen melihat ratunya, mudah-mudahan kelihatan. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Inilah suasana di dalam di dalam ruangan lebah. Ini lebah pekerja. Ini ratunya lagi nih, kelihatannya lagi sembunyi ini. Ya, ini suasana lebah. Nah ini di dalam ratunya belum kelihatan ya. Biasanya kalau malam jalan-jalan perutnya kelihatan lebih besar. Ini enggak kelihatan, ini lebah pekerja semua ini. Ini udah mulai menyimpan madu. Yang agak putih-putih ini anak, yang coklat-coklat ini calon madu, calon sarang yang berisi madu. Ya, inilah suasana di dalam sarang madu. Ini baru saya pindahkan, ngambil dari alam. Ngambilnya bagusnya malam hari sehingga semuanya berkumpul, sehingga kita dapat lebah yang komplit, kemudian kita pindahkan. Nah, inilah suasana di dalam rumah lebah kelanceng spesies Trigona laevicep. Ya, ini spesiesnya laevicep. Ada 36 spesies untuk lebah kelanceng Trigona ini, 36, tapi yang pada umumnya dipelihara ada 3 jenis, itu Trigona laevicep, Trigona itama, ini produksinya cukup banyak, cuma yang paling tahan dengan alam ini yang ini, jenis ini, Trigona laevicep, yang badannya agak kecil-kecil. Ini sekaligus untuk penelitian kami, saya taruh di rumah walet, siapa tahu nanti ini bisa menjadi makanan tambahan walet saat sedang krisis makanan di musim kemarau. Kemudian satu lagi ada Trigona biroi. Biroi ini ya seperti itama, tetapi kalau untuk produktif memang Trigona itama itu paling produktif. Hanya daya tahannya itu saya baca di literatur itu lebih kuat laevicep ya. Trigona laevicep ini lebih tahan dengan cuaca apapun. Ini kami pelihara di daerah Tangmangu, di ketinggian kira-kira 900 di atas permukaan laut. Kemudian beberapa kami bawa dari Kelanceng, dari Kebumen, itu yang ketinggiannya itu dekat pantai ya, hampir nol di pantai. Ternyata ya Trigona laevicep ini mampu tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran yang rendah pantai Kebumen. Jadi kebetulan Kebumen itu daerah leluhur orang tua kami, sengaja saya bawa lebah dari sana, mudah-mudahan bisa dikawinkan dengan lebah-lebah yang ada di pegunungan Tangmangu. Harapannya nanti muncul spesies-spesies baru yang lebih tahan lama, unggul, dan cukup produktif.
Ya, beginilah situasi pagi hari. Lebah-lebah ini sudah berterbangan pulang dan pergi mencari nektar dan madu. Nah, nektar ini sebetulnya yang paling unggul itu di jenis pohon kaliandra. Ini kebetulan saya tanam kaliandra. Ya, hanya ini kaliandranya belum berbunga. Yang paling bagus kaliandra merah. Menurut literatur itu kaliandra merah ini, ya ini jenis pohon kaliandra ini ya. Ini jenis pohon kaliandra. Ini cukup banyak kandungan madunya, nektarnya juga. Nah, ini yang kami tanam beberapa bulan yang lalu sudah mulai akan berbunga ya. Ini bunganya ya. Inilah kaliandra ini. Ya, kaliandra ini juga ada bunga-bunga liar yang tumbuh, saya biarkan nanti akan terlihat mana yang banyak madunya. Ini sengaja saya tanam bunga-bungaan yang lain dan saya biarkan. Ya, inilah kaliandra yang sedang saya bungakan. Kemudian di atasnya kaliandra ini saya tanam, ya ini saya tanam oleh-oleh dari NTT ya. Ini cendana dari NTT kami bawa ke Tangmangu. Ini bunganya cukup banyak dan ini kelihatannya kok selalu berbunga terus, makanya kami coba tanam. Nampaknya lebah ini juga menyukai bunga-bunga cendana. Mudah-mudahan banyak madunya. Kemudian di sampingnya cendana kami tanami pisang juga. Ini pisang dari Lampung, koleksi pisang dari tanah kelahiran saya. Ini pisang apa itu namanya ya, cukup terbaguna ya. Pisang jantan ya, pisang jantan ini cukup terbaguna. Ini banyak sekali kandungan madunya saat berbuah ya. Inilah labusiem yang kami tanam di halaman. Ini cukup banyak nektar dan madunya juga. Ini ya, ini saya kombinasikan dengan pohon beringin kecil yang saya kendalikan, nggak usah tinggi-tinggi. Ini di atasnya ada bunga-bunga liar. Ini kemungkinan juga banyak madunya ini ya, karena saya amati pagi-pagi itu lebahnya udah berterbangan cari madu di bunga liar ini ya. Ini bunga-bunga liar yang saya biarkan. Nah, di beringin ini kadang-kadang muncul serangga. Ini biasanya serangga ini kalau musim kemarau, serangga-serangga di beringin ini bisa berterbangan sebagai pakan walet ya. Ya, mudah-mudahan terjadi sinergisme lah antara alam, burung, lebah. Kemudian ini di bawahnya ada kolam ikan untuk siram-siram supaya tanaman-tanaman ini sehat. Ini jenis kaliandra, ini yang kaliandra merah ya ini ya. Ini saya tanam di pot juga ini, di pot ya. Ya, ini kaliandra merah. Ya, ini yang lainnya tanaman hobi. Ini ada talas gatel ini. Maaf, talas tidak gatel. Ini koleksi dari Sumatera. Jadi ada talas khas ini ya. Nah, ini hijau, talas putih tapi di tengahnya putih. Ini tidak gatal ya. Ini batangnya putih. Ini juga talas hijau. Ini juga tidak gatal untuk dimasak ya. Ini saya mencoba cara memanennya daun supaya tidak membunuh. Saya potong di pucuknya saja. Jadi satu daun tidak saya ambil semua. Saya ambil separuh yang pucuk dengan baik, sehingga tanaman ini masih bisa produksi umbi ya. Jadi ini masih besar, ini masih bisa memproduksi umbi. Nah, ini beranak. Ini jenis talas hijau yang kami bawa dari koleksi Sumatera. Ini tidak gatal. Yang sampingnya ini talas putih dari Sumatera juga, dari Lampung. Ini saya koleksi beberapa talas, ternyata kita mendapatkan talas yang tidak gatal untuk dimasak ya. Ini talas putih, yang ini talas hijau, semuanya tidak gatal ini ya. Ini ciri khas yang talas putih ya, ini bercak di tengahnya ini ada putih. Ini jenis talas yang tidak gatal, umbinya juga enak ya. Inilah sekilas
hobi di saat liburan ya. Ini di samping ini juga ada pohon jeruk. Nah, ini satu pohon ini saya sambung jeruknya, ini ada 5 macam ya, dari ada jeruk dekapon, jeruk pecel, jeruk keprok tangmangu. Ini yang berbuah baru 2, jeruk pecel dengan dekaponnya ya. Ini kelihatan daunnya yang dekapon besar-besar, yang jeruk pecel sedikit ya. Ini sengaja saya coba saya sambung menyambung sehingga dalam satu pohon terjadi 5 varietas jeruk ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang semuanya. Saya namakan jeruk Pancasila ya. Inilah hobi di saat waktu senggang liburan, saya mencoba beberapa tanaman untuk disambung menyambung, dikawinkan. Siapa tahu nanti muncul genetika unggulan dari koleksi-koleksi hobi ini ya. Baik, inilah suasana halaman kebun penelitian ya di saat-saat liburan. Ada beberapa tanaman, memang tanaman buah, ada alpokat, ini juga hasil sambungan. Ini yang tengah ini alpokatnya tebal sekali, ini pernah berbuah, baru pertama kali berbuah. Satu buahnya bisa 2 kilo, bijinya kecil, dagingnya tebal, rasanya cukup luar biasa ya. Inilah alpokat yang kami seleksi dan sedang saya kawinkan juga. Jadi bawahnya ini alpokat tangmangu, atasnya alpokat unggulan. Inilah suasana kebun penelitian, tepatnya di depan gedung walet. Nah, ini gedung waletnya, ini pintu masuk rumah walet, cukup kecil ya, artinya cukup kecil pintunya. Dan ini tidak di atas, namun rumah walet ini posisinya di kira-kira di bawah lantai pertama, kira-kira ketinggian 2,5 meter. Inilah pintu masuknya ya. Ini pintu masuknya saya modifikasi rumah biasa. Ini pintu masuknya, kebetulan waletnya sedang pada pergi. Pintu masuk ini, kotoran-kotoran ini sengaja walet tinggalkan untuk membuat hama-hama tidak bisa merambat, seperti tekek, cecak, nggak bisa merambat, pasti jatuh. Ini ternyata dia punya pertahanan seleksi alam yang bagus ya, burung walet ini, sehingga kandangnya tidak bisa dimasuki tekek maupun tikus maupun cecak, karena ada kotoran-kotoran yang sengaja menempel, sampai terbang menempel di tembok ya. Inilah rumah walet kami dari rumah biasa yang saya modifikasi menjadi, dari rumah tinggal menjadi rumah walet. Dan ini gedung lantai 2, yang atas masih saya tinggali, yang bawah untuk rumah walet ya. Inilah suasana halaman rumah biasa yang saya modifikasi menjadi gedung rumah walet. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rumah produksi dan rumah penelitian ya. Satu lagi, ini hobi juga, ini daun gedi. Daun gedi ini dari Manado ya, oleh dari Manado. Ini biasanya untuk bubur Manado. Ini cukup bagus untuk membuat pencernaan menjadi bagus. Kemudian ada kandungan-kandungan kolagen yang orang-orang Manado suka juga. BAB-nya jadi lancar, kulitnya jadi bagus ya. Ternyata ada kandungan-kandungan kolagennya ya. Ya, ini daun gedi khas. Ini ada beberapa macam. Ini daunnya yang agak lebar, ada juga yang sedikit nggak lebar ya, sedikit memanjang. Tapi saya ambil sengaja yang daun gedi yang daunnya lebar supaya bisa lebih banyak menghasilkan daun ya. Inilah sekilas liburan saya saat liburan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan-tambahan ilmu sekaligus untuk yang hobi ya. Inilah suasana kebun
tepat di belakangnya Pak Ganjar Pranowo itu yang gedung tinggi yang ada solar cell-nya, itulah di situ di bawah itulah Pak Ganjar Pranowo lahir di tahun 1968. Baik sahabat semua, sampai jumpa lagi di YouTube yang lain. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan hobi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.